Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua kali ini gua akan menceritakan kasus kriminal yang bisa dikatakan sangat sadis. 14 orang pelaku membunuh dan tega melakukan pemerkosaan secara bergilir kepada seorang gadis yang masih duduk di bangku SMP dan membuang jasadnya ke dalam sebuah jurang. Bagaimana kronologi ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Bocah 14 tahun ini yang masih duduk di bangku SMP bernama Yuyun, tinggal di Desa Kasihkusubun, Rejang Lebong, Bengkulu. Yuyun terlahir dari pasangan Bapak Yakin dan Ibu Yana, yang ternyata Yuyun pun memiliki kembaran bernama Yayan. Kehidupan keluarga Yuyun bisa dikatakan menengah ke bawah. Ayah Yuyun hanya bekerja sebagai petani di wilayah desa tersebut. Menurut pengakuan keluarga Yuyun, dia dikenal sebagai anak yang santun, rajin, pandai, dan suka membantu sesama. Pada saat dia di sekolah, Yuyun pun selalu mendapatkan ranking, bukan hanya dalam bidang akademik saja, namun dia pun dikenal sebagai sosok anak yang rajin beribadah dan pintar mengaji. Bahkan dia pernah bercerita kepada kedua orang tuanya, Yuyun bercita-cita menjadi seorang guru, dengan tujuannya agar dia bisa mengajar orang-orang miskin yang ada di kampungnya. Ada hal yang paling teringat tentang Yuyun di benak kedua orang tuanya. Yuyun merupakan sosok anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Selepas dia pulang sekolah, dia selalu membantu ayah dan ibunya bertani di kebun kopi. Bahkan untuk kehidupan bermasyarakat pun Yuyun sangat aktif, seperti terlibat pada acara gotong royong kebersihan lingkungan masyarakat. Hari naas itu terjadi pada Sabtu tanggal 2 April 2016 ketika Yuyun pulang sekolah pada jam 13.30. Yuyun menuju rumah dengan berjalan kaki sejauh 1,5 km. Pada saat perjalanan pulang, Yuyun melewati perkebunan karet. Di sana, Yuyun bertemu dengan 14 pemuda yang sedang melakukan pesta miras. Pada saat Sabtu itu, Yuyun pun mendapatkan tugas dari gurunya untuk mencuci bendera merah putih yang akan digunakan pada saat upacara bendera di hari Senin. Entah apa yang ada di dalam pikiran para pemuda itu ketika melihat Yuyun sedang berjalan sendirian sambil membawa bendera merah putih. Para pemuda tersebut langsung mengganggu Yuyun. Yuyun yang merasa risih dengan sikap para pemuda itu berusaha untuk berontak dan melawan. Namun guys, apa daya, Yuyun hanyalah seorang wanita. Melihat Yuyun melakukan perlawanan membuat para pemuda itu semakin beringas dan tetap menggoda dan mengganggu Yuyun. Yuyun yang mencoba untuk berteriak dan meminta tolong, pemuda yang ada di belakangnya Yuyun langsung membekap mulut Yuyun dan langsung menyeretnya masuk lebih dalam ke dalam rimbunan perkebunan karet. Yuyun yang berusaha untuk berontak dan pemberontakan itu membuat panik para pemuda tersebut. Karena khawatir pemberontakan dan teriakan Yuyun terdengar oleh warga, ada salah satu pemuda membawa sebatang balok dan langsung memukul bagian kepala Yuyun berkali-kali. Melihat Yuyun dalam kondisi berdarah tidak membuat para pemuda itu merasa iba dan kasihan. Dalam kondisi setengah sadar, mereka pun langsung mencekek leher Yuyun hingga Yuyun pun akhirnya meninggal dunia. Dan guys, perbuatan bejat itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka langsung mengikat tangan Yuyun dengan tali rafia pada sebuah pohon yang dikaitkan. Dalam kondisi sudah tak bernyawa, para pemuda itu membuka pakaian dan celana sekolah yang dikenakan oleh Yuyun. Mereka pun langsung memperkosa Yuyun secara bergantian. Sepertinya guys, efek dari miras tersebut, setan sudah merasuki pikiran dan hati nurani mereka. Saat para pemuda itu melakukan pemerkosaan, itu dilakukan 2 hingga 3 kali secara berulang. Kalian bisa bayangkan guys, penderitaan yang dialami oleh Yuyun. Pada kondisi tak bernyawa pun, dia masih harus mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Jika melihat sosok Yuyun sebagai anak yang santun, ramah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, siapapun akan merasa miris dan marah kepada 14 pemuda tersebut. Setelah mereka puas menyalurkan nafsunya kepada jasadnya Yuyun, untuk menutupi perbuatannya itu, mereka pun lalu menyeret tubuh Yuyun menuju sebuah jurang yang memiliki kedalaman 5 meter. Dan mereka pun langsung membuang jasad Yuyun layaknya sebuah sampah.
Pada saat itu, mereka melihat dari atas jasad Yuyun masih terlihat sangat jelas. Mereka pun akhirnya turun ke dalam jurang untuk menutupi jasad Yuyun menggunakan daun pisang. Adanya pemaksaan saat berhubungan intim. Dan guys, banyaknya sperma di sekitaran kelaminnya Yuyun. Jasad Yuyun pun segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan yang parahnya, ada satu pelaku yang bernama Bobby ikut serta membantu proses pemakaman Yuyun. Pelaku yang menggali liang kubur di mana Yuyun disemayamkan. Pihak kepolisian pun melakukan pencarian untuk menangkap para pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan ini. Dan usaha polisi pun berbuah hasil. Polisi berhasil menangkap 12 orang pelaku dari 14 orang yang terlibat. Sementara 2 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Hasil dari interogasi polisi diketahui jika pembunuhan dan pemerkosaan ini dikategorikan pembunuhan berencana. Para pelaku yang terlibat mengaku jika otak dari pembunuhan ini seorang pemuda yang bernama Zainal berusia 23 tahun yang biasa dipanggil dengan kata bos. Zainal lah yang pada saat melihat Yuyun berjalan sendirian,
Jainal yang menyuruh teman-temannya untuk menggoda lalu melakukan eksekusi kepada Yuyun. Sementara untuk 2 orang yang kabur tersebut, mereka pun akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, sehingga genaplah 4 orang pelaku pembunuhan dan pemerkosaan kepada Yuyun. Sejak kasus ini muncul ke permukaan dan banyak media yang menyorotinya, sehingga kasus ini menjadi pusat perhatian publik. Banyak warga masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demo menuntut agar pelaku mendapatkan hukuman yang paling berat. Pada tanggal 26 September 2016, Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhi vonis kepada Jainal dengan vonis mati. Sementara 4 pelaku lainnya dijatuhi vonis selama 20 tahun penjara. Dan guys, untuk 7 pelaku lainnya mendapatkan vonis selama 10 tahun masa penjara. Dan untuk 2 orang yang buron itu, mereka 1 orang divonis selama 20 tahun penjara, namun untuk 1 orang lainnya menjalani hukuman rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau disingkat LPKS selama 1 tahun, dikarenakan usia pelaku masih di bawah umur berusia 13 tahun. Gua ingin mengajak kalian untuk mendoakan Yuyun agar diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk pihak keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Dari kisah dan kasus ini, gue berharap agar pihak orang tua atau keluarga meningkatkan pengawasan yang lebih untuk anak perempuannya, dan untuk yang memiliki anak laki-laki agar selalu diingatkan untuk memilih pergaulan yang baik dan ditanamkan agar lebih menghargai seorang wanita, agar guys kedepannya kasus yang menimpa Yuyun ini tidak terulang kembali. Oke guys, itulah video gue kali ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?